Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat cermis. Berjumpa kembali saya dengan Gion Prabowo. Malam ini saya ditemani seorang artis cantik, penyanyi juga, model juga, yang sudah lama nggak berjumpa dengan saya. Halo Gusti Rosalina Ocha. Abangku Masku, apa kabar yang ganteng dan yang luar biasa smartnya. Gantian kan? Long time no see ya? Iya, wow. Sehat ya Ocha? Alhamdulillah sehat. Kamu dari dulu sampai sekarang tetap sama. Semoga doanya begitu ya. Yang penting sih sehat aja sih Mas. Amin. Badannya masih langsing. Alhamdulillah. Itu namanya usaha ya semuanya. Oke. So are you? Ya Alhamdulillah. Ocha, dan terima kasih ya kamu datang ke studio Cermis. Aku yang terima kasih sebenarnya sudah diundang Mas Gion, dan kita semoga bisa mencontoh beliau ini dengan kesuksesannya beliau tadi ya. Never give up. Masih belajar aku. Amin. Oke, Ocha, di Cermis ini kan merupakan konten tentang cerita misteri yang sebenarnya bukan hanya cerita tentang hantu, tentang hal-hal yang bersifat gaib, tapi cerita-cerita yang memang bersifat analogika dan logika. Dan kita juga harus memberikan suatu knowledge lah ya terhadap pemirsa bahwa ada di dunia yang sekarang ini, dunia yang modern ini, hal-hal yang tidak masuk akal. Betul sekali. Nah, saya kan pernah dengar ya, kamu tuh pernah mendapat pengalaman hal-hal gaib. Saya pengen dengar dong ceritanya. Anyway, terima kasih ya seorang beliau loh bisa mendengar siapalah Ocha ini, asik. Jadi terima kasih Mas Gion. Jadi emang sebenarnya ya aku juga sendiri percaya bahwa tadi kita itu di dunia ini ada alam yang lain yang pasti kalau kebetulan saya Muslim di Al-Quran ada itu. Betul. Ya, ada ya tadi lah ya istilahnya goib ya. Oke. Jadi saya mengalami itu sering sebenarnya Mas, hanya tidak pernah saya pikirkan gitu karena nggak mau terlalu memusingkan. Tapi saya percaya itu. Karena kebetulan saya juga orang Kalimantan dan di sana tuh karena tadi mungkin dengan banyak hutannya tadi segala macam ya. Jadi memang di sana untuk mistisnya itu kental sekali, kuat sekali begitu. Jadi untuk hal yang seperti mohon maaf santet atau apapun itu sudah biasa. Nah, tapi dari sisi seorang Ocha nih Mas, saya itu lebih suka ya tetap percaya tapi tetap logiknya atau ini kita tetap harus jalan gitu loh. Jadi kita tetap harus ada adab juga kepada manusia, adab kepada tadi yang ada yang tidak bisa kita lihat tadi Mas. Betul. Gitu. Nah, cerita tentang Kalimantan ya, kan kalau kita mendengar bahwa Kalimantan merupakan suatu daerah yang boleh dibilang banyak daerah mistisnya atau cerita mistisnya. Betul sekali. Secara culture, ini akan merupakan sesuatu, ada keanekaragaman budayaan yang memang harus kita perlu juga kita pelihara, adopsi. Harus dong itu. Nah, kalau kamu pernah dengar tuh di Kalimantan apa aja tuh biasanya hal-hal yang mistis gitu? Oke, nah kalau saya ya suka, kalau saya guys suka bercanda, udah pernah makan peniti emas belum gitu kan artinya istilahnya itu untuk kesantet atau apa namanya untuk sifatnya ya tadi pelet itu bulu perindu segala macam ya, tuh sering mendengar. Terus mani gajah ya? Mani gajah, I don't know that one. Ini ada baru. That's true. Oh my god, aku mau belajar ya. Oh my god, itu apa itu fungsinya Mas? Ya, sama juga tadi bicara pelet, tuh menarik banget itu ya. Sebenarnya kalau menarik itu, kalau dari calon perempuan ini kan dari inner ya, smart dan tetapnya cantik ya, cantik secara inner gitu ya kan. Benar nggak sih Mas? Betul sekali. Tadi bicara bulu perindu, kamu pernah lihat? Saya bulunya ada tapi perindunya belum Mas. Kayaknya banyak perindu-perindunya. Oke, jadi sebenarnya maksudnya bulu perindu tuh secara langsung tidak pernah tahu yang mana sebenarnya bulu perindu, tapi pernah diberikan bulu perindu waktu itu. Dan lucunya hanya mengantarkan teman yang waktu itu sifatnya lagi ada permasalahan. Manusia pasti punya masalah ya Mas ya. Betul, gitu. setiap manusia ada masalah. Dan kemudian juga saya juga manusia biasa, pendosa pastinya semua lah, everybody. Pernah mungkin udah stuck dalam artian sudah kita hablum minallah kurang mungkin waktu itu ya. Jadi ya itulah
kita pergi ke orang pintar istilahnya begitu. Hanya untuk menyelesaikan suatu permasalahan tadi yang menurut kita berat waktu itu ya Mas. Nah kalau kesini lagi saya ketawa sih kalau inget itu. Jadi kamu pernah datengin paranormal? Pernah. Lalu mau menanyakan suatu masalah, lalu Ya, apa biasanya tuh penyelesaian kalau datang paranormal itu? Jadi lucu banget itu guys. Ini wallahi ini Mas, dia langsung menebak apa kesukaan aku dan waktu itu my bad habit loh. Dan itu kayak kebetulan benar ya? Pas banget. Kebetulan. Subhanallah. Gitu. Jadi entah gimana itu dia bilang, Ocha kamu suka ini ya? Aku shock dong. Ocha kamu pernah melakukan ini. Dan semua itu guys, itu adalah sesuatu dosa yang saya tangisin sampai sekarang ini. Dan semoga Allah maafkan ya. Amin. Tuh bayangkan seorang manusia ya, aku nggak pernah kenal Mas. Dia tahu. Jadi tahu ya? Tahu. Sejarah, mungkin secara jejak digital. Ya, kalau manusia jejak digital ya. Kalau ini jejak perdukunan gitu kan, jejak perdukunan. Jadi ada back historiesnya juga ketahuan gitu ya. Terus apa yang sebenarnya yang kamu merasakan? Apakah itu merupakan suatu kebenaran atau kebetulan atau memang itu suatu anugerah? That's my question for you. Question. My question is for you. What do you think itu? Kalau menurut saya ya macam-macam ya. Kalau keyakinan itu adalah merupakan suatu pemahaman. Jadi kalau kita keyakinan dan paham, lalu kita membenarkan di dalam diri kita bahwa itu menjadi suatu kebenaran. Pembenaran. Kalau kita meyakini itu akan menjadi suatu kebenaran. Tapi kalau tidak yakin, apapun bentuknya, gue nggak yakin sama dia. Mau dia benar nggak bilang. Iya betul. Artinya itu ada istilah kita tidak perlu menjelaskan siapa kita karena orang yang nggak percaya sekalipun juga nggak akan percaya. Mungkin semacam itu. I'm smart guys. Mas. Jadi yang aku bingung itu adalah kenapa dia bisa tahu tentang histori dosa-dosaku ini loh Mas. Gila, salut. Betul. Jadi dan dia bisa menebak bahwa kamu bulan sekian gelap dan itu memang happen. That is happen. Dan itu terjadi. True ya. Yes, it's true. Jadi kejadian itu memang kayak boleh dibilang kayak ketahuan ya. Jadi timelinenya benar. Timelinenya betul, apa yang dibicarakan betul dan kebetulan setelah kejadian itu karena itu di luar kota itu Mas. Saya balik ke Jakarta lagi dan ini salah satu sahabat saya lucu lagi nih suka ngajak lagi, Cak kita kesini dia bilang. Karena mungkin jiwanya waktu itu lagi pengen mengeksplor dunia ya pengen tahu, tapi sebenarnya kan itu adalah syirik itu dosa yang tidak. Artinya waktu itu ingin mengetahui saja apa sih hanya pengen tahu. Jadi manusia itu kan ingin tahu banget ya. Tahu banget, tapi akhirnya segitu jadi astagfirullah. Oke, yang pengalaman kedua tadi itu lucu banget Mas dan guys semua. Lucunya itu adalah di ini darahku tuh Mas, gitu Mas. Diambil setiap darah yang datang di situ ternyata Ocha lagi yang maju Mas yang bisa katanya punya kemampuan untuk bertemu dengan tadilah yang gaib tadi gitu kan Mas. Jadi artinya bahwa orang pintar itu mengatakan bahwa kamu punya titisan nih I don't know what kamu nih bisa lah gitu ya. Ya bahasa gitu seperti itu. Tapi kamu sebenarnya merasakan nggak sih sebenarnya memang bisa dengan gaib? Insting di dalam diri kamu dulu. Alhamdulillah insting bisa. Tapi kembali lagi kalau dari keluarga bilang sih jatuhnya emang dari nenek leluhur itu ke saya Mas sama ke sepupu. Nah kalau dari saya sendiri kalau saya bisa membersihkan secara keduniawian artinya meninggalkan keduniawian, insya Allah siapapun sebenarnya bukan saya aja sih itu akan jatuh lebih peka gitu kan. Nah pekanya itu mungkin kalau khusus untuk saya bisa menolong katanya. Artinya anugerah itu udah ada ya? Anugerah itu ada dan setiap orang ada ya Mas ya. Tinggal kapan turunnya? Tergantung dari bagaimana kita mengevaluasi diri kita, lalu mendekatkan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu berzuhud kalau dalam Islam. Berzuhud itu bagaimana Mas? Zuhud artinya, saya lagi belajar soalnya. Zuhud itu artinya menjauhkan dengan hal-hal ubud dunia, cinta dunia. Jadi paling berat nih guys gitu kan. Paling berat. Ini teorinya ya, karena nggak gampang untuk untuk lari dalam zuhud, ubud dunia. Karena ubud dunia ini harus ego, keinginan bisa kita netralisir. Untuk keinginan secara duniawi berarti ya? Iya. Insya Allah saya sudah mulai. Tapi untuk menekan sesuatu yang buruk tuh berat ya gitu. Makanya kayak keberatan jin nakalnya ini Mas. Jadi misalnya tadi ini. Tapi Allah kalau sudah memberikan sesuatu Mas. kepada seseorang yang memang sudah dicintai, dia melewat manapun takdirnya akan terjadi. Amin. Sedih deh Mas. Thank you ya Mas diundang. Karena luar biasa dan orang itu kan bukan lihat dari casing luar. Iya, artinya dalam hadis Rasulullah SAW yang dilihat adalah ujung akhir kematiannya.
husnul atau su'ul. Semoga husnul khotimah ya semua. Yang kita minta husnul Amin. khotimah. Nah, kembali tadi pada saat kamu pernah syuting sama almarhum Juppe, itu apa yang pernah kamu rasakan? Oke, Mas, dan yang lain, teman-teman yang lain nih, aku pernah waktu itu bermain di film bareng almarhumah Juppe, yang kemudian kita harus promo itu film bersama produser kami Sangker waktu saya sebut di sini. Apa kabar semua ya, dan pada suatu saat itu, pada waktu itu kita harus promonya di Pantai Selatan, Mas. Oke, di Pantai Selatan itulah kita melakukan satu ritual yang dibimbing oleh orang dari Jogja. Saya lupa namanya siapa. Nah, kemudian di barisan itu almarhumah saya Pipi Buntaran. Buntaran ya. Yes. Feeling aja, kembali lagi dari yang saya bilang, itu lebih ke instingnya apa tuh nggak tahu gitu. Termasuk hal yang begini atau mara bahaya atau musibah, insting ada itu. Jadi waktu itu setelah itu saya merasa gini, ini kalau ada apa-apa diserang nih saya duluan nih gitu ya kan. Nah di depan sana tuh wartawan semua ada di depan. Udah begitu saja. Kemudian saya ikutin lah prosedur yang ada, ritual yang ada, bla 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 bla, Mas. Besoknya guys, gitu Mas, teman-teman wartawan pada ribut. Cak, ini kok ada ini sih macan putih gitu kan di fotonya gitu. Nah buat saya sih amazing banget, macan apa monyet ya gitu kan. Dan ya rekayasa gitu Mas. Ternyata itu andaikan saya masih nyimpan, tadi saya juga kepengen sih ngebawa lagi, nggak sempat, nggak ada waktu untuk mencari filenya. Itu emang benar, ternyata semacam putih tapi berupa macan atau apa, nggak ngeh banget, tapi emang hampir menyerupai macan. Nah, kemudian saya menanyakan nih kepada orang-orang yang mungkin mengerti Mas, termasuk Mas Gian mungkin kalau bisa dibantu. Jadi istilah katanya ada yang bilang leluhur, ada yang bilang apa, itu Mas. Nah seharusnya saya ini harus berendam lagi, katanya begitu. Cuma kan ya kembali lagi. Betul. Betul ya Mas? Iya. Kalau saya, beneran Mas? Saya ngambil apa semacam ini aja ya. Wow. Semacam asumsi aja lah. Iya Mas. Bahwa setiap orang itu kan selalu mempunyai didampingi oleh khodam. Khodam ya Mas? Itu semua agama percaya itu ya? Bisa aja. Jadi agama apapun ada khodam. Nah lalu khodam itu beda sama dengan karuhun. Karuhun tuh apa? Karuhun gini, kita punya kakek ya, keturunan atau nenek yang sakti, lalu dia punya khodam, diturunkan, diwariskan. Berarti leluhur ya? Leluhur. Jadi dia yang menjaga kita dengan izin Allah ya. Ya Subhanahu wa ta'ala. Khodam adalah pendamping kita. Terus tadi apa namanya? Tadi ada karuhun. Karuhun. Jadi sebenarnya khodam karuhun itu kalau kita bilang brandingnya sama, cuma fungsionalnya yang berbeda fungsinya. Fungsinya adalah khodam adalah pendamping bahasanya. Karuhun adalah keturunan. Jadi si khodam tadi ya diperintahkan sama yang punya, nanti saya punya cucu, tolong dijaga ya. Nah akhirnya jaga ke Ocha. Dia karena umurnya kan ratusan tahun gitu. Wow. Bisa jadi ribuan gitu ya. Nah maka kalau disebut macan itu menurut saya itu karuhun yang untuk menjaga selama ini. Misalnya sorry ya Cak, ini kita melihat kamu kalau marah kan misalnya kayak mau keluar harimau, misal aku nggak baca ya gitu. Misalnya terus kamu kalau maaf emosional itu sudah kuat tapi kamu cepat juga berhenti gitu. Mas Yon, ya cuma itu doang ya. Luar biasa. Jadi oke, terus lanjut Mas Yon. Subhanallah. Nah, jadi itulah yang mendampingi kamu. Dan makanya dialah yang memperkuat kamu juga ketika kamu lagi turun. Iya Mas. Lagi turun, mentalitinya, persoalan ribut dengan siapapun juga, dialah yang memperkuat kamu. Tetapi orang tidak mengatakan baru mengerti. Kadang bahkan kita dibilang orang-orang yang boleh dalam aspek kejiwaan, boleh masuk ke dalam, maaf ya, dalam gangguan jiwa. Padahal tidak dari aspek, karena kejiwaan itu dari medis dan non medis harus diperhatikan, gitu ya, gitu. Nih, sorry ya. Nggak apa-apa Mas, aku malah senang karena memang membutuhkan sekali sebenarnya Mas. Jadi sempat juga beberapa teman-teman sebelum Mas tadi menawarkan, Ocha ini A, B, C, D, ada yang di dalam tubuh kamu, ini, dan itu kok orang kesekian bicara. Nah, andai kan memang itu ada yang buruk buat aku sebagai manusia tadi kan, kita kan nggak pernah tahu umur ya, gitu kan. Pengennya sih husnul khotimah gitu kan. Nah, pengennya sih dibersihkan atau dibuang tuh nggak ada masalah gitu kan. Tapi tadi aku lagi mempelajarin sih memang khodam dan karuhun ya. Benar ya Mas ya, karuhun. Oke. Nah, khodam itu berarti kan yang saya tahu itu adalah menyerupai kita ya Mas ya.
Iya, khodam itu pendamping. Pendamping itu setiap kita. manusia. Setiap manusia ada. Sampai kita meninggal tadi, kalau ini bicara dengan kalau Allah bahasanya itu lebih tinggi lagi, khorin namanya. Khorin itu adalah ketika orang meninggal dunia, maka berbentuk yang sama orang yang berbentuk dunia, orang meninggal, itu namanya khorin. bukan kodam itu namanya. Beda. Khorin sama khodam beda. Wow. Ya, jadi ini kalau kita terminologi berbeda-beda bahasanya. Oke. Kita bicara terminologi. Oke. Oke. Jadi khodam, khorin, karuhun berbeda. Kodam, Tetap khorin, karuhun. beda. Oke. Ketika ada orang meninggal dunia lalu menyerupai orang tersebut, itu ada khorin. Apa khorin? Itu jin. Khodam sama jin beda? Beda. Oh my god, guys, aku baru tahu kodam Sama dengan jin itu beda, berbeda. Aku beda. pikir sama. Beda. Tapi kalau katanya ada jin Islam, mohon maaf ada Ya, jin. jin macam-macam, Kristen pun ada, jin Buddha Ini mohon ada, maaf ya, jin- kita semua semua mencintai agama perbedaan ya, ada cuman jin. Iya, oh begitu. gitu. Jadi kalau orang yang sudah meninggal dunia, tidak ada yang bisa balik lagi di alam ruh. Jadi itu adalah Itu adalah khorin. khorinnya. Iya, kalau orang Jawa bilang kakang kawa, adik ari-ari, kembarannya. Gitu. Oke, wow. Wow, aku baru Jadi tahu. orang meninggal Thank you dunia, so orang much. yang lahir selalu ada ari-ari, kembarannya. Iya. Ya, itu dialah khorin. Makanya hari-hari kan kalau habis melahirkan kan guys harus ditanam nih katanya. Iya. Ini enggak, sama nyokap mungkin dibiarin keleleran jadi. Jadi sekalian ngelayap gitu kan guys. Jadi gitu. So kalau menurut Mas Gion ini lanjut lagi ya. Jadi kembali lagi tanya jawab ini kita. Nggak apa-apa. Kalau Mas sendiri melihat, aku pribadi jujur mengganggukah tidak yang ada di badanku ini tadi, dan sebenarnya tadi apa saja hal terburuk sekalipun aku nggak masalah kalau Mas bisa tahu itu. Ya sebenarnya khodam itu untuk menjaga kita agar memberitahu hal-hal yang baik. Misalnya kita ingin melakukan hal jelek, dia menjaga, jangan ya. Berarti Kita kalau ada bisik- ini berarti kodamku kemana ya? Kok kayak aku jelek terus nih kayaknya. Nah, khodam itu dia senang kepada kebiasaan orang yang baik. Bukan berarti dia hilang. Misalnya kayak saya punya my pengawal God. kamu. Tiba-tiba kamunya lagi maaf ke kamar mandi. Oh iya, itu kamar mandi saya nggak boleh ikut. Misalnya gitu ya. Oh my god. Dia punya attitude, dia punya Adab ya. adab. Lalu ketika khodam itu misalnya kita maaf, kita melakukan hal-hal yang maksiat, dia tidak akan mau di situ. Paham. Mau Om. kita minum, kita mau nge-fly, Oh, dengan kita mau lifestyle ya. apa, Yes. dia nggak akan jauh. Wow. Tapi ketika kita lagi ingat sama Allah, dia berdoa, Asik khodam itu dia. akan datang lagi. Deh. Berarti kodam itu yang benar-benar akan ada selalu pada saat kita melakukan suatu kebaikan ya. Iya. selalu. Berarti kalau yang tidak melakukan kebaikan itu berarti jin berarti ya Mas ya, Nah, atau itu sesuatu yang memang setan. Itu pasti. Pantesan bokap sering bilang kalau nggak salah setannya itu ya kamu, katanya bokap kan suka bilang gitu. Nah itu semuanya itu gimana ya Mas? Padahal Iya, jadi kan kita sudah jadi kalau yang kita harus jadi pisahkan gini. iya Ketika setiap manusia tidak akan terlepas dari godaan syaitan. iya Ya ya kan? Mas ya. Kalau dalam surah Al-Baqarah udah jelas, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi Iya. kita itu harus percaya dengan gaib. Kenapa? Sebentar Oh, apa artinya Mas tadi? Aku tahu baca Quran tapi kadang-kadang nggak tahu ya, artinya. sesungguhnya kita ini harus memang percaya dengan gaib ciptaan Allah. Itu ya, itu itu kan Al-Baqarah artinya ya. ya. Oke. Dan kita diperintahkan memang harus taat pada Siap. Allah dan Rasulullah. Jadi kenapa sih kadang-kadang orang bisa kemasukan, orang Iya. bisa kena pelet, orang bisa kena teluh tenung? Aha. Karena ada satu habit yang harus dia hilangkan. Oh Pertama my habitnya apa? goodness, ya. Pertama, kalau kita percaya dengan hal musyrik, Iya. misalnya, wah keris ini bisa sakti nih gua. Oh oke. Nah, Oke. maka Apabila dipercaya kan? Dia dipercaya. Ini dia punya artinya ketika orang nyerang, dia akan percaya yakin. Tapi kalau kita percaya ini semuanya karena Allah, Iya. benda ini karena Allah, dan semua karena Allah dan dari Allah, udah tenang ya. Nah, kan kalau kita bisa orang punya cincin, cincin gue bisa melet, atau dari bulu perindu entah apapun. Tetapi kalau kita dipelet, kalau kita yakin semuanya karena Allah dan kembali pada Allah, maka harus bilang apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, Itu doanya. jadi itu bukan Masya Allah, Iya, bukan. Astagfirullah bukan ya. Semua Innalillahi ilmu wa akan inna kembali ilaihi dari raji'un. bumi dan kembali bumi. Karena tanah ilmu Oke, apapun akan siap, hilang. siap, Orang siap, dibacain siap, gitu udah, siap. ini kok kayak amalan ya. No, seneng banget guys, karena memang aku sekarang lagi dalam frekuensi yang benar-benar lagi pengen, nggak tahu dengan sendirinya Mas, hablum minallah aja sih gitu. Karena mungkin ada rasa kebosanan, bukan kejenuhan ya, bukan dengan teman, tapi dengan hablum minanas tadi itu. Mengenai tadi bagaimana manusianya kita selalu berhubungan tadi. Iya.
setidaknya tadi lagi lebih ke Allah tadi, lagi pengen tahu. Nah makanya kayak Mas begini aku suka sekali guys gitu loh. Tapi Makasih aku banyak. lihat bahwa makom seseorang atau Makom itu tingkat apa ya, makom Mas? itu adalah tingkatan dalam Islam. Oke, siap. Jadi Allah itu tidak melihat orang ibadahnya, baiknya tidak. Bagaimana dia mengingat Allah dan meminta ampunan Allah. Allah itu sayang banget. Katanya Amin, begitu. amin, Adi. ya Allah, Jadi kalau orang yang beristighfar, astagfirullah, ampunilah hamba ya Allah, lebih senang dibanding orang gue baik nih, gue ada dosa. Sedih. Gitu. Ya. Jadi kembali tadi ya soal gaib itu tergantung keyakinan. Thank you Pikiran so much. kita. Iya. Kalau kita bilang ini baik, kita akan jadi baik. Tapi kalau kita sangat yakin bahwa ini tidak akan baik, kita harus ikutin aturan ini. Kita punya, diberikan Allah itu feeling. Nah, feeling dari kacamata batin itulah yang menjaga kita. Kalau kita bertemu dengan orang baik, lingkungannya maka akan jadi baik. Insya Allah. Misalnya. Tapi kalau lingkungan kita atmosfer negatif, julid, tukang bully, ya sudah, kita mau ngomong kan sama. Iya, betul sekali. Nah, kebetulan tadi memang akunya pemilih, bukan pemilih, memang agak susah, tapi tidak juga suka menutup, tidak. Hanya memang lebih suka menyukai semacam itu kali, Mas, yang manusia apa adanya, apalah gitu. Lebih baik berkata yang tidak baik, tapi sebenarnya baik, begitu ya kan. Nah, mungkin semacam itu. Nah, artinya kalau pengen menjadi pilot atau pengen jadi orang baik, berkumpul dengan orang baik. Tapi dengan sendirinya kan, itu sebenarnya karena kita tadi pengen baik, ya akhirnya ketemu dengan sendirinya, begitu kan. Sekali. Nah, kembali lagi, Mas, kalau yang aku menanyakan nih, kalau pengalamanku tadi itu sebenarnya sih menurut Mas itu karunia atau musibah? Itu ada karunia Allah Subhanahu wa taala. Wow, jadi aku harus menyebutnya apa itu, Mas? Iya, Seperti jadi itu begini. maksudnya. Orang diberikan suatu ujian-ujian. Ketika dia lulus ujungnya, Yep. dia pasti lulus dengan terbaik. Amin, amin. Tapi kalau orang nggak punya ujian, tiba-tiba ujiannya ujung, nggak lulus, selesai. Ngeri itu, Mas. Contohnya orang bunuh diri. Yep. Serem. Pasti pernah dong berpikir, oh kayaknya ya Allah pengen bunuh diri aja. Itu SMP, Mas. Maksudnya SMP. SMP. Nah, pada saat itu yang sebenarnya ujungnya. Tapi kalau orang biasa dapat ujian, dia selalu, ya Allah, berikan aku. Tapi waktu SMP itu bukan masalah hormonalnya, bukan ya? Bukan. Karena kesel menyokap aja, jadi ngancem tuh. Mami baik nih, Mami ya. Gitu. Tapi itu berarti bukan ya sebenarnya. Oh, oke. Nah, jadi yang disebut komunalistik di dalam kepribadian itu harus mengevaluasi diri. Yep, jadi sekali. kita jangan bilang selama ini tidak boleh mengatakan bahwa orang itu tidak baik, nggak boleh. Betul sekali. Atau orang itu hebat, gitu. Nggak ada. Jangan lihat casing. Nah, jangan percaya medsos gitu. Casing baju, jubah, nggak penting. Tapi bagaimana cara dia bersikap, bagaimana dia cara berpikir, bagaimana dia berkomunitas, memperlakukan orang lain. Pakai jubah macamnya, wah tiba-tiba kelakuannya maaf kata pelecehan seksual. Memang banyak. Tapi ada orang yang koboi gitu, tapi dia menghargai sholatnya tepat waktu, sholatnya rajin. Yang di mana ya, Mas ya? Oh, aduh. Yang tadi Ocha tadi saya baru datang, wah sholat tuh, keren. Nggak juga sih tadi tuh. Jadi nggak sih, Mas, memang malu jadinya. Ya, jadi saat seperti itu tuh karena kenapa, guys? Kadang-kadang pakaiannya masih, mohon maaf, aurat keleleran gitu kan. Tapi I don't care gitu, karena tadi ada kebutuhan tadi, ya Allah, ternyata tenang. Setiap ada permasalahan tuh, wallahi, Mas, itu ada aja jalan keluar. Dan sekarang tuh jadinya lebih anteng aja gitu loh, antengnya. Jadi nggak terlalu yang dulu menggebu banget sesuatu. Gila, itu benar-benar Mas terjadi. Jadi awalnya tuh aku cuma belajar tadi la ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, istighfar sama salawat Nabi. Itu Mas, every day. Jadi wallahi, kenapa aku mikir cuma satu? Ada ketenangan tersendiri. Ketenangan sendiri ada dan rasa rezeki ada aja, Mas. Ada aja ya. Allah yang termasuk, tidak disangka-sangka ya. Sekarang ketemu beliau ini, termasuk rezeki itu istighfar, Mas. Itu beneran, guys. Jadi jangan pernah khawatir dengan namanya permasalahan hidup. Dari ekonomi, rumah tangga dan apapun tadi. Makanya orang selalu bilang, kok pokoknya buahnya Ocha selalu happy ya. Sebenarnya bukan happy, mungkin sarafnya udah putus, satu. Kedua, trying to positif aja, karena hidup is hidup gitu. Rugi dong kalau kita bawa susah sedih, ya nggak sih? Asik. Pemirsa Cermis, tadi saya banyak banget ya cerita-cerita dari Ocha yang sebenarnya ini bagian dari pembelajaran, dan ada beberapa clue yang kita ambil bahwa hidup ini tidak sendirian. Betul. Terus kedua, janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah. Dan ketiga, jangan munafik. Nah, ini yang paling penting. Jangan kita sok berlagak baik. Betul tapi sekali. Bagaimana kita menjaga kita agar menjadi orang baik. Menjadi baik dan lebih baik lebih lagi, baik, Mas. gitu ya. Betul sekali. Ocha, aku tuh pengen banget ya cerita-cerita lagi nanti.
Dan saya ngucapin terima kasih banget ya. Aku yang kamu terima udah datang kasih ke loh sini ya, Mas. Terima kasih banget seorang beliau loh guys, gitu kan. Cermis. Dan saya doain kamu semakin Amin, ya apa Rabbal ya, Alamin, diberikan ya Allah. barokah Amin, ya Allah Rabbal dunia Alamin. akhirat. Amin. Diberikan rezeki, ya jodoh yang baik. Amin, Yang paling amin, penting, gitu ya, kan. Ocha. Padahal lagi nggak kepikir tuh Mas. Gitu kan. Doain supaya seperti beliau dengan keluarga luar Sama-sama. biasa, keluarga yang soleha ya. Amin. Ocha, gitu Ya aja. Mas. Terima kasih Sama-sama banyak ya, Ocha, ya. Mas. Sampai ketemu Yo, lagi. sampai ketemu. Oke, pemirsa Cermis, kita sudahin dulu dan kita akan berjumpa kembali dengan episode-episode dan bintang tamu yang lainnya. Assalamualaikum Subscribe. warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tuh Subscribe, ya, oke. like, subscribe dan komen ya. Dan Ocha, ya. komen, Nah, oke? oke. Assalamualaikum Ya, assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.